Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Jami Abdillah, NPM 2072083. Di sini saya ditemani bersama teman saya bernama Ulan Gizi Adianti dengan NPM 2072035. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil review jurnal yang dibuat oleh saudara Bang Hari Purwoto. Dengan judul jurnalnya ialah Efisiensi Penggunaan Panel Surya sebagai Sumber Energi Alternatif. Untuk pokok pembahasannya akan dibagi dua. Saya akan membacakan pendahuluan, kemudian dilanjut oleh Ulan dari metode penelitian, hasil penelitian, sampai kesimpulan. Kemudian disambung lagi oleh saya di tinjauan pustaka. Energi surya merupakan sumber energi yang tidak terbatas dan tidak akan pernah habis ketersediaannya. Dan energi ini juga dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif yang bisa diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan sel surya. Panel surya sebagai sumber energi listrik alternatif dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang memerlukan energi listrik dengan biaya yang murah, ataupun di daerahnya masih belum teraliri sumber listrik. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen dan jenisnya pada pembangkit listrik tenaga surya. Yang pertama ialah sel surya. Sel surya merupakan sebuah perangkat yang mengubah energi sinar matahari menjadi energi listrik dengan proses efek fotovoltaik. Oleh karenanya dinamakan juga sel fotovoltaik. Dengan listrik yang dihasilkan oleh sebuah sel surya sangat kecil, sekitar 0,6 volt tanpa beban dan 0,45 volt dengan beban. Untuk mendapatkan tegangan listrik yang besar sesuai keinginan yang diperlukan, sel surya harus disusun secara seri. Sel surya tersusun seri akan menghasilkan tegangan sekitar 16 volt. Tegangan ini cukup untuk digunakan mensuplai aki 12 volt. Untuk mendapatkan tegangan keluaran yang lebih besar lagi, maka diperlukan lebih banyak lagi sel surya. Gabungan dari beberapa sel surya ini disebut panel surya atau modul surya. Susunannya sekitar 10-20 atau lebih. Panel surya akan menghasilkan arus dan tegangan tinggi yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian jenis-jenis sel surya, yang pertama ialah monokristal. Monokristal merupakan panel surya yang paling efisien yang dihasilkan dengan teknologi terkini dan menghasilkan daya listrik persatuan luas yang paling tinggi. Monokristal dirancang untuk penggunaan yang memerlukan konsumsi listrik besar pada tempat-tempat beriklim ekstrim dengan kondisi alam yang sangat ganas. Memiliki efisiensi sampai dengan 15%. Kelemahan dari panel jenis ini adalah tidak akan berfungsi di tempat yang teduh. Jadi efisiensinya akan berkurang pada daerah yang berawan. Yang jenis kedua ialah polikristal. Polikristal merupakan panel surya yang memiliki susunan kristal acak karena dipabrikasi dengan proses pengecoran. Tipe ini memerlukan luas permukaan yang lebih besar dibandingkan dengan jenis monokristal. Untuk menghasilkan daya listrik yang sama, panel surya jenis ini memiliki efisiensi lebih rendah dibandingkan tipe monokristal, sehingga memiliki harga yang cenderung lebih murah. Yang ketiga ialah jenis thin film fotovoltaik, merupakan panel surya 2 lapis dengan struktur lapis tipis mikrokristal silikon dan amorphous dengan efisiensi modul hingga 8,5%. Sehingga untuk luas permukaan yang diperlukan per watt daya yang dihasilkan lebih besar dari monokristal dan polikristal. Inovasi terbaru dari thin film triple junction fotovoltaik dapat berfungsi sangat efisien dalam udara yang sangat berawan dan dapat menghasilkan daya listrik sampai 45% lebih tinggi dari panel jenis lain dengan daya yang setara. Yang kedua ialah komponen solar charge controller.
Solar charge controller adalah salah satu komponen di dalam sistem pembangkit listrik tenaga surya, berfungsi sebagai pengatur arus listrik baik terhadap arus masuk dari panel surya maupun arus beban yang digunakan. Bekerja untuk menjaga solar charge control ini bekerja untuk menjaga baterai dari pengisian yang berlebihan. Solar charge control juga mengatur tegangan dan arus dari panel surya ke baterai. Sebagian besar panel surya 12 volt menghasilkan tegangan keluaran sekitar 16-20 volt DC. Jika tidak ada pengaturan, baterai akan rusak dan pengisian tegangan yang berlebihan. Pada umumnya, baterai 12 volt membutuhkan tegangan pengisian sekitar 13-14,8 volt untuk dapat terisi penuh. Kemudian fungsi dari dan fitur solar charge controller. Yang pertama ialah saat tegangan pengisian di baterai telah mencapai keadaan penuh, maka controller akan menghentikan arus listrik yang masuk ke dalam baterai untuk mencegah pengisian berlebihan. Dengan demikian, ketahanan baterai akan jauh lebih tahan lama di dalam kondisi ini. Listrik yang tersuplai dari panel surya akan langsung terdistribusi ke beban atau peralatan listrik dalam jumlah tertentu sesuai dengan konsumsi daya peralatan listrik. Yang kedua ialah saat tegangan di baterai dalam keadaan hampir kosong, maka controller berfungsi untuk menghentikan pengambilan arus listrik dari baterai oleh beban. Dalam kondisi tegangan tertentu, maka pemutusan arus beban dilakukan oleh controller. Hal ini untuk menjaga baterai dan mencegah kerusakan pada sel-sel baterai. Pada kebanyakan model controller, indikator lampu akan menyala dengan warna tertentu, ya contohnya seperti merah atau kuning, yang menunjukkan bahwa baterai dalam proses pengisian. Dalam kondisi ini, bila sisa arus di baterai kosong, maka pengambilan arus listrik dari baterai akan diputus oleh controller. Maka peralatan listrik beban tidak dapat beroperasi. Pada controller tipe-tipe tertentu dilengkapi dengan digital meter dengan indikator yang lebih lengkap untuk memonitor berbagai macam kondisi yang terjadi pada sistem pembangkit listrik tenaga surya tersebut. Dan komponen yang terakhir ialah inverter. Inverter adalah rangkaian yang mengubah tegangan DC menjadi AC. Sumber tegangan inverter dapat berupa baterai, panel surya, maupun sumber tegangan DC lainnya. Berdasarkan gelombang keluaran yang dihasilkan inverter dapat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ialah square wave. Inverter ini adalah inverter yang paling sederhana. Walaupun inverter jenis ini dapat menghasilkan tegangan 220 volt AC 50 Hz, namun kualitasnya sangat buruk, sehingga hanya dapat digunakan pada beberapa alat saja. Karena hal ini disebabkan karena karakteristik output inverter ini adalah memiliki level total harmonic distortion yang tinggi. Yang kedua ialah modified sine wave. Modified sine wave disebut juga modified square wave karena gelombang modified sine wave ini hampir sama dengan square wave. Namun pada modified sine wave outputnya menyentuh titik 0. Untuk beberapa saat sebelum pindah ke positif atau negatif. Selain itu, karena modified sine wave mempunyai harmonic distortion yang lebih sedikit dibanding square wave, maka dapat dipakai untuk beberapa alat listrik saja. Seperti contohnya komputer, TV, dan lampu, namun tidak bisa untuk beban-beban yang lebih sensitif. Dan yang jenis terakhir ialah pure sine wave. Pure sine wave atau true sine wave merupakan gelombang inverter yang hampir menyerupai gelombang sinusoida sempurna, dengan total harmonic distortion kurang dari 3%, sehingga cocok untuk semua alat elektronika. Oleh sebab itu, inverter ini juga disebut clean power supply. Teknologi yang digunakan inverter jenis ini umumnya disebut pulse width modulation.
yang dapat mengubah tegangan DC menjadi AC dengan bentuk gelombang yang hampir sama dengan gelombang sinusoida. Kemudian akan dilanjut oleh teman saya untuk pembacaan metode penelitian. Yang kedua ada metode penelitian. Metode ini dijelaskan menggunakan diagram alir. Secara garis besar, alur penelitian dapat dilihat pada diagram di samping. Yang pertama mulai, lalu pengumpulan komponen, lalu instalasi komponen, lalu perakitan alat, lalu pengujian alat. Nah, dalam pengujian alat, ada berhasil atau tidak. Jika tidak berhasil, maka dilakukan perbaikan. Setelah perbaikan, maka dilakukan pengujian alat kembali. Jika pengujian alatnya berhasil, maka dilakukan pengambilan data, lalu analisa hasil data yang didapat, lalu membuat laporan, lalu selesai. Hasil penelitian, setelah dilaksanakan penelitian dengan langkah-langkah seperti berikut, dapat didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa penggunaan panel surya ternyata lebih efisien dibandingkan dengan penggunaan genset. Hal tersebut ditunjukkan dengan investasi awal maupun biaya operasional yang lebih rendah untuk panel surya. Persentase penghematan biaya panel surya dibandingkan dengan genset dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk tabel hasil penelitian pada tahun pertama kurang lebih mencapai 60%. Pada tahun kedua naik menjadi 100% dan pada tahun ketiga mengalami penurunan tetapi tidak terlalu drastis. Tahun keempat dan tahun seterusnya sampai ke tahun 10 mengalami kenaikan dan penurunan tetapi tidak terlalu drastis. Jadi kesimpulan yang telah kami dapat bahwa penggunaan panel surya sebagai sumber energi alternatif untuk mensuplai beban listrik lebih efisien jika dibandingkan dengan menggunakan genset sebagai sumber dayanya. Hal tersebut berkaitan dengan biaya investasi dan biaya operasional panel surya yang lebih murah. Selain murah juga, panel surya tidak mengeluarkan polusi karena tidak memerlukan bahan bakar untuk menggunakannya sehingga sangat ramah lingkungan. Pemasangan panel surya juga sangat cocok digunakan di daerah seperti pesisir laut karena memiliki cuaca yang panas. Untuk tinjauan pustaka, yang pertama dari dunia listrik Blackboard dengan untuk mengambil materi bateri charge controller. Yang kedua ialah dari kampung elektrik untuk inverter DC ke AC. Yang ketiga ialah dari untuk mencari solar cell efisiensi. Dan yang keempat dari Wikipedia untuk mencari solar cell. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.